Selamat pagi anak-anak. Halo, apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan Miss Novi hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang PH Bahasa Indonesia KD 3.8. Yang pertama kalian lakukan adalah kita harus memasukkan dahulu alamat email yang kalian punya, atau boleh menggunakan email mami atau papi. Di sini Miss Novi memakai email Oke, kemudian Miss Sofi lanjut ke langkah berikutnya. Oke, Miss Sofi akan tuliskan nama di sini ya. Kemudian Miss Sofi klik kelasnya, lalu nomor absen. Kita ke langkah berikutnya. Oke, sekarang kita akan membahas PH Bahasa Indonesia KD 3.8 untuk tema 7. Oke, kita ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Cerita yang berisi tentang kehidupan hewan atau tokohnya berupa seekor hewan disebut, oke, kalian masih ingat tentang kehidupan hewan? Jawabannya adalah yang C, fabel. Lanjut soal kedua. Cerita yang benar-benar tidak terjadi dan tidak masuk akal. Ini artinya cerita ini tidak pernah terjadi atau tidak pernah dibuat atau terbuat sama sekali. Jawaban yang benar adalah dongeng. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Berikut ini adalah hal-hal yang harus tercantum di dalam sebuah dongeng, kecuali, kalian masih ingat? Hal-hal yang tercantum di dalam sebuah dongeng adalah yang pertama tokoh, kemudian latar, kemudian watak, dan amanat. Nah, pertanyaannya adalah yang diminta kecuali. Kecuali itu artinya yang bukan. Berarti jawabannya adalah intonasi suara. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini untuk menjawab soal nomor 4. Gambar berikut dalam sebuah dongeng disebut sebagai, oke, kalian perhatikan gambar ini. Di dalam gambar ini ada hewan, kemudian ada seorang manusia. Nah, gambar ini disebut sebagai apa? Tokoh atau pelaku dongeng, amanat dongeng, atau waktu kejadian? Jawaban yang benar adalah tokoh. Oke. Soal nomor 5. Berikut ini adalah contoh penggunaan huruf kapital yang benar pada penulisan judul cerita, kecuali berarti yang bukan. Kalian masih ingat? Huruf kapital itu digunakan untuk awal kalimat, kemudian nama orang, dan judul cerita. Yang menggunakan huruf biasa adalah kata dan, yang, di, ke, dari. Itu tidak menggunakan huruf kapital. Kita cek yang pertama ya. Putri korek api. P-nya huruf kapital, K-nya huruf kapital, A-nya huruf kapital. Berarti ini yang benar. Kemudian yang kedua, Kancil dan siput lomba lari. Kancil, K-nya menggunakan huruf kapital, dan karena kata sambung jadi menggunakan huruf biasa. Siput kapital, lomba L-nya kapital, dan lari L-nya kapital. Berarti ini yang benar. Yang terakhir, tikus dan raja rimba. Nah, di sini kata tikus kemudian raja rimba ini tidak menggunakan huruf kapital. Berarti jawabannya adalah yang C. Kecuali itu artinya yang bukan atau yang salah. Karena jawaban A dan jawaban B itu benar semua. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Penulisan judul cerita yang benar dalam sebuah kalimat adalah A. Fatimah membuat cerita pendek yang berjudul Bumiku Bersedih. Fatimah
karena nama orang menggunakan huruf kapital. Kemudian, bumiku bersih. Ini seharusnya menggunakan huruf kapital. Berarti ini bukan jawabannya. Yang B, buku cerita berjudul Pangeran Kodok adalah buku cerita kesukaanku. Buku, karena awal kalimat menggunakan kapital. Pangeran Kodok. Nah, ini adalah judul ceritanya. Seharusnya menggunakan huruf kapital. Tapi karena tidak menggunakan kapital, berarti jawaban B salah. Dan jawaban yang benar adalah yang C. Karena Andi, nama orang, menggunakan huruf kapital. Membaca buku cerita berjudul Petualangan Detektif Cilik. Petualangan, P-nya sudah menggunakan huruf kapital. Detektif, D-nya juga sudah menggunakan huruf kapital. Cilik, C-nya juga sudah menggunakan huruf kapital. Berarti C jawabannya yang benar. Oke, nah di sini kalian lihat. Ada kutipan sebuah fabel. Fabel yang sudah Miss Novi berikan kepada kalian adalah fabel untuk menjawab soal nomor 7 sampai dengan nomor 10. Oke, kita baca bersama-sama ceritanya ya. Di sebuah danau yang terletak di bawah bukit, hiduplah seekor angsa dan teman-temannya. Angsa itu adalah penguasa danau. Selain angsa, ada hewan lain yang juga tinggal di sana, yaitu buaya, katak, dan burung. Buaya sangat pemarah. Bahkan, katak yang biasa menyanyi saat turun hujan di danau tidak berani untuk bernyanyi, karena takut dimarahi oleh buaya. Suatu hari, datanglah seekor kura-kura ke danau. Tanpa ragu, kura-kura itu langsung meminum air danau yang sangat segar. Melihat ada hewan lain meminum air danau tanpa seizinnya, buaya sangat marah. Buaya pun menghampiri kura-kura itu dan memarahinya. "Hai, siapa kamu? Mengapa kamu minum air danau ini tanpa seizinku?" kata buaya. "Aku sangat haus sekali, Tuan Buaya," sahut kura-kura. Mendengar ada keributan, angsa pun menghampiri mereka dan bertanya, ada apa gerangan ribut-ribut? Setelah angsa mendengar alasannya, maka ia pun berkata, "Buaya, danau ini adalah milikku, dan siapapun boleh meminum air danau tanpa meminta izin." Akhirnya buaya meminta maaf kepada kura-kura. Oke, kalian sudah membaca kan kutipan fabelnya? Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Di soal nomor 7, latar. Latar itu adalah di mana tempat kejadiannya. Latar tempat pada kutipan fabel di atas terjadi di hutan, danau, atau peternakan. Oke, jawaban yang benar adalah sebuah danau. Lanjut ke soal nomor 8. Tokoh yang berperan sebagai penguasa danau. Nah, siapa yang menguasai danau ini? Jawabannya yang benar adalah angsa. Lanjut nomor 9. Alasan katak tidak mau menyanyi saat hujan adalah takut suaranya jelek saat bernyanyi, takut dengan air hujan, atau takut dimarahi oleh buaya. Oke, setelah kalian baca, mana jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah yang Oke, takut dimarahi oleh buaya. Oke, soal yang terakhir. Sifat tokoh angsa pada kutipan fabel di atas adalah baik hati, pemberani, atau pemarah. Oke, jawaban yang benar adalah baik hati. Baik anak-anak, semua soal sudah kita kerjakan dan kalian setelah selesai mengerjakan, kemudian kalian kirimkan kan? Oke, nah di sini Miss Sofi tidak akan mengirimkan karena ini adalah hanya pembahasan soal saja. Demikianlah pembahasan untuk
Bahasa Indonesia untuk KD 3.8. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu kembali pada pembahasan PH April Bahasa Indonesia KD 3.9. Selamat pagi.